TV Peduli Para Tentunya nantinya akan ingin, memberikan berbagai pertanyaannya, ingin berinteraktif berlangsung bersama Pak Kakan, mumpung ada Pak Kakan di hari ini tentunya, silakan interaktif Anda akan kami tunggu via telepon live di 0811459969. Dan tentunya untuk itu pagi hari ini, kita sangat bersemangat ya untuk menjalankan talkshow pagi hari ini, kelihatan juga ada Pak Kakan di pagi hari ini. Langsung saja kita sapa, halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kakan, apa kabarnya Pak Kakan pagi hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik. Semangat, Mbak Wida. Semangat terus Pak Kakan, luar biasa, apresiasi, terima kasih tentunya kita ucapkan Pak Kakan, di tengah-tengah kesibukannya kembali lagi Pak Kakan ya, untuk, tentunya menyapa seluruh masyarakat Kota Parepare dan sekitarnya, dan tentunya memberikan berbagai, berbagai informasi update dari Kantor Pertanahan Kota Parepare. Nah, di pagi hari ini, Pak, sebagai, tentunya pengantar kita pagi hari ini, mungkin ada yang ingin disampaikan Pak Kakan di pagi hari ini, atau mengenai update-update, beberapa pelayanan-pelayanan prioritas dari Pertanahan Kota Parepare, Pak? Ya, terima kasih. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, saya mau menyampaikan bahwa sejak Kantor Pertanahan Kota Parepare mengimplementasikan penerbitan sertifikat elektronik di akhir bulan April kemarin ya oleh Bapak Menteri Ya. AHY, Bapak Menteri Agus Harimurti Yudhoyono waktu itu, kemudian dihadiri juga oleh Bapak PJ Wali Kota, Bapak Akbar Ali. Sejak saat itu sampai saat ini sudah terbit 290 sertifikat elektronik. Jadi silakan masyarakat yang tertarik, misalnya tertarik ingin istilahnya ganti belangkonya dengan yang elektronik, juga kami persilahkan, tidak harus melalui proses misalnya selama ini kan yang terbit karena proses misalnya balik nama, baik itu hibah, jual beli, waris, atau mungkin hasil pemisahan, pemecahan, atau penggabungan. Tapi selain itu, seandainya ada masyarakat yang ingin tertarik dengan sertifikat yang elektronik ini, karena ini lebih secara sah dan valid tetap sama, tapi kami yakin ini lebih aman, lebih gampang, lebih ringkas menyimpannya, lebih aman juga karena tersimpan secara digital. Nanti silahkan di-download dan kemudian verifikasi melalui aplikasi Sentuh Tanahku. Itu hanya perlu NIK-nya valid, kemudian nanti ada foto menggunakan KTP, foto selfie begitu. Nanti kalau ada kesulitan silahkan lapor ke kantor untuk kita bantu verifikasinya. Kemudian yang kedua juga yang tidak kalah penting, Mbak Wida, saya sampaikan bahwa saya mengulang lagi, tahun ini tidak ada pelayanan pendaftaran tanah pertama kali melalui loket rutin gitu ya, melalui pelayanan pembayaran PNBP. Jadi semuanya kita arahkan karena Parepare sudah menyelesaikan peta bidang tanahnya secara lengkap, satu kota Parepare, 22 kelurahan, jadi PTSL wajib dilaksanakan di seluruh kelurahan. Jadi kita buka penetapan lokasi di seluruh kelurahan, silahkan yang ingin mendaftarkan bidang-bidang tanahnya yang belum bersertifikat, untuk segera didaftarkan melalui kelurahan masing-masing. Jadi target saat ini hanya 500, jadi siapa yang lebih cepat melengkapi berkas di kelurahan, itu yang kami prioritaskan untuk kami selesaikan terlebih dahulu. Saat ini sebenarnya laporan dari Bapak Ibu Lurah dan aparat kelurahan, berkas yang siap untuk diserahkan ke kantor pertanahan ada sekitar 800 lebih, padahal targetnya 500. Jadi segera saja dilengkapi, siapa yang duluan itu yang kita selesaikan. Karena jangan sampai nunggu malah akhirnya harus diselesaikan di tahun berikutnya. Jadi lebih cepat, lebih baik untuk lebih keamanan juga. Demikian Mbak Wida. Iya baik tentunya, dan kami harapkan juga Pak Kakan ya informasi ini tentunya sudah tersampaikan ke seluruh, seluruh kelurahan yang ada di Kota Parepare dan tentunya meneruskan kembali lagi ke masyarakat yang ada yang mungkin belum mengetahui bahwa memang, sampai saat ini masih, dibuka, pendaftaran PTSL tadi. Ya tentunya mumpung masih ada beberapa kuota yang tersedia dari, 500, tersebut tadi yang disediakan. Baik luar biasa tentunya, dan sembari kami
menantikan interaktif dari para pendengar dan pemirsa TV Peduli tentunya. Saya melihat ada berbagai kegiatan, yang dilakukan dari Kantor Pertanahan Kota Parepare, Pak, ya, mengenai monitoring dan evaluasi. Mungkin boleh di-sharing sedikit, Pak, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, atau output yang tentunya, dihasilkan dari kegiatan monitoring dan evaluasi tersebut di tanggal 24 Juni 2024. Iya, terima kasih Mbak Wida. Iya, memang beberapa kegiatan di kantor pertahanan Kota Parepare, beberapa memang butuh percepatan, termasuk juga beberapa tunggakan pelayanan. Kami terus monitoring, terus evaluasi apa-apa saja yang menjadi kendala untuk segera kita carikan solusi untuk percepatan. Jangan sampai masyarakat pengguna layanan menunggu terlalu lama, sudah berkas dinyatakan lengkap, tapi kenapa tidak segera dieksekusi, tidak segera dilaksanakan, misalnya apakah butuh pengukuran atau apakah butuh penataan batas, apakah butuh konfirmasi atau klarifikasi dari tetangga berbatasan, segera kita harus sampaikan apa saja yang harus dilengkapi atau apa saja yang harus dilaksanakan oleh masyarakat pengguna layanan. Kemudian termasuk PTSL ini juga yang sepertinya memang mungkin sepertinya masih kurang luas ya. Nanti segera dengan evaluasi yang kemarin, segera kami akan turun juga ke kelurahan-kelurahan, ke kecamatan untuk menyampaikan juga ke masyarakat bahwa betapa berharganya momen pendaftaran tanah sistematis lengkap ini untuk dijadikan momentum masyarakat segera mendaftarkan tanahnya, mumpung biayanya lebih ringan, karena secara untuk pemasukan ke penerimaan negara bukan pajak tidak ada sama sekali, hanya mungkin beberapa butuh kayak seperti eh, pembuatan atau pemasangan patok batas, kemudian misalnya materai untuk beberapa surat menyurat, itu saja. Dan dengan momen, dan untuk yang baru mendaftar akan mendapatkan sertifikat elektronik. Jadi momentum ini berharga sekali karena kantor Kota Parepare bersama 3 kantor pertanahan lain di Sulsel saat ini, sampai saat ini, dan bersama sekitar saat ini lebih dari 110 kantor tanah seluruh Indonesia yang sudah mengimplementasikan atau sudah menerbitkan sertifikat tanah elektronik untuk masyarakat. Harapan kami semakin menarik minat masyarakat untuk segera mensertifikatkan tanahnya. Kemudian kami juga dalam rangka ini persiapan akan ada kunjungan, akan ada audit kinerja dari Inspektorat Jenderal dari pusat. Jadi kami menyiapkan beberapa data dan dokumen yang akan diperlukan dalam rangka pemeriksaan apakah ada kekurangan uh, eviden atau mungkin kekurangan berkas, itu akan dicek, dan itu juga jadi bahan evaluasi kami untuk ya kegiatan yang tahun 2024 ini. Begitu Mbak Wida. Baik, tentunya, segala sesuatu, persiapan atau evaluasi memang, sudah dilaksanakan oleh, Kantor Pertanahan Kota Parepare dan, terkait, mengenai, ini tadi, Pak Kakan yang memang selalu prioritaskan ya atau selalu, untuk disosialisasikan mengenai sertifikat elektronik ini yang, di beberapa minggu kemarin juga tentunya sempat kita bahas secara signifikan ya mengenai, sertifikat, elektronik ini. Ada beberapa partisipan yang ikut, di beberapa minggu lalu tentunya yang, membahas secara spesifik mengenai sertifikat elektronik. Nah, saya lihat juga ada berbagai kegiatan, mengenai sosialisasi implementasi sertifikat elektronik, Pak, ya, dari Kantor Pertanahan Kota Parepare. Jadi mungkin boleh di-sharing, kegiatan sosialisasi sertifikat elektronik yang dilaksanakan di sana dan mungkin, partisipan mana saja, Pak, yang ikut dalam sosialisasi tersebut? Iya. Iya, setelah sebulan kemarin ya, sebulan sebelumnya kami sudah sempat juga melaksanakan sosialisasi sertifikat elektronik kepada Bapak Ibu PPAT. Kemarin kami juga menambah besar lagi, karena kemarin waktu bulan lalu banyak yang belum sempat hadir, jadi kami mengundang lagi Bapak Ibu PPAT, PPATS. Kami undang juga pihak perbankan, terutama yang berkaitan dengan nanti hak tanggungan. Jadi memang banyak hal yang memang mungkin masih membingungkan buat Bapak Ibu semua stakeholder yang berkaitan dengan dokumen sertifikat elektronik, terutama itu yang harus memang kami koordinasikan, kolaborasikan, karena tanpa bantuan Bapak Ibu PPAT dan perbankan kami juga tidak bisa melayani dengan lebih baik untuk masyarakat. Jadi dengan bantuan dan dukungan dari seluruh pihak, terutama PPAT dan perbankan, kami harapkan pelayanan pertanahan di Kota Parepare bisa semakin baik. Kemudian untuk berikutnya, saya juga
kemarin belum sempat beberapa kali eh, ingin berkunjung ke Bapak PJ Wali Kota dan Bapak Sekda. Mungkin dalam minggu ini segera saya sampaikan ke Bapak PJ Wali Kota untuk saya minta waktu. Kami juga akan sosialisasi kepada Bapak Ibu pimpinan Forkopimda dan kemudian seluruh masyarakat secara lebih luas lagi. Demikian, Mbak Wida. Baik, jadi memang, di kegiatan tersebut, ada beberapa, staf ya dan juga, pihak dari perbankan yang tentunya ikut dalam sosialisasi tersebut. Nah, di dalamnya ada mengenai layanan-layanan pertanahan atau implementasi, sertifikat elektronik ini juga ternyata ada mengenai dasar-dasar hukum juga, Pak, ya, dan impact-nya. Jadi, mungkin ada update-an mengenai sertifikat tanah elektronik, Pak, mengenai, ininya impact-nya atau, dasar-dasar hukum, apakah sama dengan sertifikat yang biasa dan sertifikat elektronik ini? Iya. Iya, jadi sertifikat elektronik ini tetap sah dan valid sama-sama, tetap berlaku juga kalau yang masih pegang sertifikat analog atau yang hijau itu, atau mungkin dulu ada yang putih atau merah, itu masih tetap berlaku, masih sah. Tapi kami berani bilang bahwa sertifikat elektronik ini akan jauh lebih aman karena masyarakat bisa menyimpan dalam dua bentuk ya. Pertama, secara digital, secara elektronik akan tersimpan di berangkas elektronik di akun masing-masing. Kalau kita nanti download dan verifikasi aplikasi dari kementerian, yaitu aplikasi Sentuh Tanahku, itu semuanya tersimpan di aplikasi. Itu sama seperti kalau kita ngecek saldo misalnya ya di m-banking atau mobile banking, itu sama kan. Tidak perlu lagi kita lihat-lihat buku tabungan. Sekarang kita bisa cek di aplikasi mobile banking, itu sama. Kita bisa ngecek sertifikat kita di aplikasi Sentuh Tanahku. Dan kemudian ada juga tetap dicetakan. Jadi kalau dulu awal-awal zaman Pak Menteri Sofyan Jalil mengenalkan konsep sertifikat elektronik, itu waktu itu masih bentuknya benar-benar digital yang tidak dicetakan. Tapi dengan masukan dari berbagai pihak bahwa memang masyarakat kita belum siap kalau benar-benar full elektronik tanpa melihat kertasnya begitu ya. Jadi akhirnya yang tahun ini yang akhirnya kita atau Kementerian ATR BPN keluarkan adalah yang bisa kemudian dicetakkan melalui belangko sertifikat satu lembar atau mungkin nanti dua lembar kalau dibutuhkan, itu tetap dibuat dan diterbitkan oleh Peruri. Jadi banyak pengaman-pengaman di kertasnya juga yang itu hampir mustahil untuk ditiru pihak-pihak yang tidak berkepentingan atau tidak bertanggung jawab. Jadi akan banyak banyak pengamanan di situ, ada nomornya tersendiri, nomor serinya. Kemudian ada QR code yang akan terhubung, yang kalau kita scan akan bisa langsung muncul di aplikasi kita, aplikasi Sentuh Tanahku. Kemudian juga bisa dicek juga menggunakan mesin atau sinar ultraviolet, bahwa ada pendar-pendar itu yang bisa kita cek menggunakan seperti kalau kita ngecek uang kertas juga. Jadi sangat sangat aman. Kemudian memang itu sudah berdasarkan eh, amanat juga dari pemerintah pusat untuk melaksanakan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Kemudian ada dasarnya juga tentang Undang-Undang Transaksi dan Dokumen Elektronik, bahwa semua dokumen elektronik itu sah di mata hukum. Jadi secara sah dan ininya tetap sah dan valid, berlakunya sama, tapi insya Allah lebih aman, lebih gampang menyimpannya. Dari segi kantor, kami tidak akan banyak lagi memerlukan ruang penyimpanan buku tanah kalau istilahnya ya. Jadi kalau yang warna hijau itu masyarakat pegang sertifikat, kan itu sertifikat adalah salinan dari buku tanah sebenarnya. Nah, buku tanah ini yang kami simpan di kantor pertanahan. Tapi karena ini sudah elektronik, kami tidak mencetak lagi buku tanahnya. Buku tanahnya berbentuk digital, disimpan di server di pusat, dan termasuk ada juga backup-nya. Demikian. Iya. Luar biasa. Jadi memang, terkait, sertifikat elektronik ini memang, terkait keamanan ya, yang memang sempat, beberapa, ini juga kemarin yang bertanya mengenai keamanan dari server sertifikat elektronik ini, memang sudah dijelaskan di beberapa hari lalu juga, Pak, ya, mengenai keamanannya memang, kita sudah mempersiapkan segala sesuatu terkait keamanan data, keamanan server dari, aplikasi, ini apa ya, satu data penyimpanan dari sertifikat elektronik ini. Apalagi tentunya memang lebih terbarukan lagi nantinya, Pak, ya, karena tentunya dibantu lagi dengan aplikasi Sentuh Tanahku, yang tentunya selalu juga disosialisasikan oleh pihak pertanahan terkait kemudahan-kemudahan pelayanan yang bisa diakses di aplikasi Sentuh Tanahku tadi. Nah, luar biasa sekali tentunya kita undang juga untuk para pendengar, Radio Peduli yang, tentunya ingin, memberikan interaktifnya, boleh kami
ini ya, boleh kami akan tunggu interaktif Anda, juga saat ini dan oh ya sepertinya ada, kita akan, ini ya Pak ya, break dulu sejenak. Beberapa menit tentunya, dan kita akan kembali lagi untuk, menunggu interaktif dari para pendengar dan juga pemirsa TV Peduli yang ingin interaktif langsung bersama Pak Kakan di pagi hari ini. Untuk itu kita, break dulu mungkin ya di hari ini dan kembali lagi di beberapa menit, kemudian karena tentunya akan, kita adakan dulu, ini maintenance ya dari pihak, kita dan juga pihak kantor pertanahan Kota Parepare mengenai, aplikasi Zoom Meeting ini. Jadi, kita kembali lagi nanti, kita akan join ulang ya di beberapa, menit ke depan nanti. Untuk itu nantikan kami masih di, Tanya Kakan di edisi hari ini 26 Juni 2024. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kembali lagi tentunya kami di program hari ini di Tanya Kakan edisi hari ini di Rabu 26 Juni 2024. Kembali lagi kita bersama Pak Kakan tentunya memberikan berbagai informasi di bidang pelayanan pertanahan di Kota Parepare tentunya untuk para pendengar Radio Peduli dan juga pemirsa TV Peduli yang berada dan mendengarkan kita hari ini tentunya. Dan kita kembali ke Pak Kakan, ingin menyampaikan beberapa hal, terkait lagi terkait, sertifikat elektronik ini, yang tentunya, akan menambah wawasan masyarakat semuanya lagi untuk perkenalan, merupakan sosialisasi juga, dari, sertifikat elektronik yang tentunya sudah, tersertifikasi, dengan aman juga. Baik, kita terhubung langsung dengan Pak Kakan. Baik mendengarkan suara saya Pak Kakan? Dengar Mbak, jelas. Iya, baik silakan Pak Kakan. Iya, dengan implementasi sertifikat elektronik tadinya kami dalam kantor sendiri khawatir bahwa akan ada terjadi penurunan kecepatan pelayanan, tapi kami bisa membuktikan bahwa dengan terimplementasikan terlaksananya penerbitan sertifikat tanah elektronik, kami tetap mempertahankan posisi Parepare, kantor pertanahan Kota Parepare menjadi tetap yang tercepat dibandingkan seluruh kantor pertanahan di Sulawesi Selatan. Jadi beberapa periode April, bulan Mei kemarin kami masih jadi yang tercepat dalam pelayanan, dalam 7 layanan prioritas yang telah ditetapkan oleh kementerian itu akan menjadi layanan prioritas. Jadi seperti pengecekan sertifikat, SKPT, kami bisa selesaikan dalam 1 hari, bahkan kalau bisa dibilang tidak sampai 1 hari gitu ya. Kemudian hak tanggungan elektronik yang kalau di aturan 7 hari harus terbit, kami terbitkan dalam waktu 1 hari. Kemudian roya manual ada 2 hari catatan roya ya, penghapusan hak tanggungan yang standarnya 3 hari kami selesaikan juga dalam 1 hari. Peralihan 5 hari kami selesaikan dalam 1 hari. Kemudian pendaftaran SK yang harusnya boleh dibolehkan sampai 10 hari itu standar pelayanannya kami selesaikan juga dalam 1 hari. Jadi semuanya 7 layanan prioritas ini kami selesaikan dalam 1 hari. Jadi keluar surat perintah store hari ini, dibayar hari ini, insya Allah paling lambat besoknya sudah jadi sertifikat hasil produk pelayanan kami. Jadi memang ini jadi perhatian juga oleh kementerian bagaimana seluruh kantor tanahan, seluruh kandil kami, bagaimana terus bertransformasi memberikan pelayanan yang terbaik buat seluruh masyarakat pengguna layanan. Demikian Mbak Wida. Ya, baik. Nah, tentunya, memang, dilakukan berbagai, tahapan sosialisasi juga yang diadakan di kantor pertanahan Kota Parepare dan memang seperti yang disebutkan Pak Kakan sebelumnya tentunya ya, akan memang dicanangkan nantinya ke depannya untuk sosialisasi yang langsung tentunya tertuju kepada masyarakat, sekitar yang nanti akan menggunakan sertifikat elektronik ini. Nah, sebagai informasi mungkin Pak Kakan, saya sempat, mendengarkan pada launching sertifikat elektronik yang di bulan April ya, di April 2024 tentunya ternyata sertifikat elektronik pertama memang atas nama pemerintah Kota Parepare. Mungkin boleh di-sharing, informasi tersebut Pak Kakan? Iya, memang sebelum implementasi penerbitan sertifikat elektronik yang untuk masyarakat, memang arahnya semua kantor pertanahan di seluruh Indonesia yang didahulukan adalah
aset-aset pemerintah, baik itu instansi pusat maupun pemerintah daerah. Karena memang dari sesama pemerintah lah kita bisa mulai dari awal kita memperkenalkan, dan kemudian bisa lebih nanti meyakinkan masyarakat kalau pemerintah kita sendiri sudah yakin dan percaya dengan layanan di sertifikat elektronik di kantor pertanahan. Jadi memang harapan kami seperti itu yang kami terus meyakinkan Bapak PJ Wali Kota dan seluruh jajaran bahwa memang ini adalah sertifikat yang lebih aman, lebih mudah disimpan, lebih mudah juga dicek kebenarannya misalnya. Jadi sewaktu-waktu kita keluar daerah, kan kalau kita keluar daerah sertifikat kita tinggal di rumah, kita nggak yakin ini sertifikat eh, aman atau tidak, atau mungkin ada beberapa kita punya tanah di beberapa tempat di luar kota yang kita mungkin beberapa ngeceknya sebulan sekali, 2 bulan sekali, kita kadang-kadang nggak yakin ini sertifikat, jangan-jangan sertifikatnya sudah dibuat oleh oknum tidak bertanggung jawab, dibuat lagi di kantor pertanahan. Tapi dengan sertifikat elektronik, dengan kita nanti mendownload aplikasi Sentuh Tanahku, kita bisa ngecek bahwa sertifikat saya masih ada dan utuh dan masih tercatat atas nama saya misalnya, dan itu tidak akan tidak akan bisa dirubah-rubah karena itu sudah elektronik yang tersimpan secara digital, kemudian kita menggunakan standar nasional untuk keamanan data elektroniknya. Iya, jadi untuk, masyarakat yang memang masih, apa ya, masih mempertanyakan terkait keamanan ini, memang sudah diberikan, contoh kepada, ini ya, pada saat, pada saat launching, sertifikat elektronik di April, memang pemerintah Kota Parepare merupakan, penerimaan, pertama ya, atau, sertifikat elektronik pertama atas nama pemerintah Kota Parepare. Jadi ini memang merupakan, contoh juga untuk, nantinya tentunya ke depannya masyarakat Kota Parepare akan menggunakan sertifikat elektronik dengan baik pula. Nah, sampai saat ini Pak, mungkin ada beberapa, pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat, Kota Parepare dan sekitarnya terkait masalah, sertifikat elektronik ini yang tentunya mungkin, sudah apa ya, sudah dibantah atau sudah dijawab, dari pihak pertanahan Pak, seperti apa, misalnya beberapa kekhawatiran-kekhawatiran masyarakat nih Pak, terkait sertifikat elektronik ini, biasanya. Iya, sejak awal dari zaman Pak Menteri Sofyan Jalil, kemudian Pak Menteri Hadi Cahyanto, dan terakhir Pak Menteri Agus Harimurti Yudhoyono, banyak masyarakat yang takut atau mungkin salah mengira bahwa kantor pertanahan akan memaksa gitu ya, akan memaksa mengganti. Jadi itu kami sampaikan tidak benar, tidak akan ada paksaan. Tapi memang kalau ada proses pendaftaran yang melibatkan layanan kantor pertanahan, itu sudah menjadi wajib untuk kita ganti menjadi sertifikat elektronik. Tapi kalau yang memang sertifikat yang ada di rumah yang tidak tidak ingin dijual, tidak ingin diagunkan, tidak ingin jadi jaminan di bank misalnya, tidak akan dihibahkan, silakan saja, tidak akan ada penarikan sertifikat, itu tetap sah dan berlaku seperti ketentuan yang ada. Hanya saja memang kami yakin bahwa dengan menjadi elektronik tetap aman karena masyarakat bisa bisa mengecek di dua bentuk ya, bentuk elektronik di aplikasi dan juga tetap akan dicetakkan, walaupun cetakannya kami hanya bisa satu kali menggunakan form atau menggunakan belangko yang dari Peruri. Kemudian saya bisa bilang bahwa walaupun kantor pertanahan Kota Parepare bersama Kota Makassar, Palopo, dan Bantaeng yang menjadi yang pertama di Sulsel, dan kami termasuk sekitar 25 kantor pertanahan pertama yang waktu itu mengimplementasikan di bulan April, saat ini sudah 125 kantor pertanahan seluruh Indonesia yang menjalankan atau mengimplementasikan sertifikat elektronik. Dan target dari kementerian maksimal tahun depan itu seluruh kantor pertanahan, 486 kantor pertanahan sudah wajib menjalankan atau sudah wajib menerbitkan sertifikat yang bentuknya elektronik. Jadi sudah tahun depan itu sudah semua kantor. Jadi itu sudah keniscayaan karena memang kementerian merasa selama ini ada banyak kekurangan dalam bentuk belangko-belangko yang masih manual, penyimpanannya butuh ruang, kemudian bisa terjadi kebanjiran atau kebakaran atau mungkin karena rayap atau mungkin hewan-hewan tikus dan lain-lain. Itu sangat-sangat menghemat secara efisiensi dalam penyelenggaraan negara yang akuntabel. Itu sangat diharapkan memang, dan memang diperintahkan juga oleh undang-undang bahwa sekarang seluruh sistem penyelenggaraan negara harus berbasis elektronik, dan ini bagian dari bagaimana sumbangan dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang untuk bagaimana juga Indonesia bisa bersaing. Jadi kalau kita sempat melihat berita juga bagaimana Presiden menyampaikan dalam kabinetnya bahwa
daya saing Indonesia kan sudah jauh lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Jadi mudah-mudahan ini adalah bagian dari Kementerian ATR dalam menyumbangkan bagaimana menarik minat investor global, bahwa biasanya investor global salah satu dalam menilai ease of doing business, dalam menilai kemudahan berusaha itu mereka melihat bagaimana tata cara pendaftaran tanah, bagaimana administrasi pertanahan, termasuk sertifikat elektronik, termasuk sertifikat itu sudah berbentuk digital atau belum. Jadi investor global lebih tertarik kalau memang di suatu negara sertifikat tanahnya atau tanda bukti hak pendaftaran tanahnya itu sudah berbentuk digital. Jadi lebih lebih mereka kalau yang di global di dunia sudah lebih yakin dengan keamanan kalau dibilang kalau semua didigitalkan atau jadi elektronik. Ya luar biasa. Jadi kita memang harus juga mengikuti, apa ya, era, globalisasi saat ini ya, era kemajuan, digitalisasi sekarang agar tentunya kita juga bisa membuat, Indonesia ini bisa lebih maju dalam hal investor, dari luar negeri pula yang akan tentunya, bisa bekerja sama dengan kita ya. Nah terkait, mengenai sertifikat elektronik tadi yang tentunya sudah disampaikan, Bapak, memang ada 4, 4 kantor pertanahan yang memang, diprioritaskan dulu untuk, launching sertifikat elektronik ini. Nah setelah, pertama kali, launching sertifikat elektronik ini Pak, mungkin sampai saat ini sudah ada, berapa bidang tanah nih Pak, yang tentunya sudah diberikan sertifikat elektroniknya? Iya. Iya, untuk di saya baru tahu angka yang di Kota Parepare ada sekitar 290 bidang tanah yang sudah terbit sertifikat tanah elektronik, dan terus kita tambah, terutama kami juga sedang mengalihmediakan sertifikat-sertifikat aset tanah pemerintah Kota Parepare untuk kita jadikan juga semuanya kita usahakan menjadi sertifikat elektronik. Baik, jadi sudah ada 290 bidang tanah ya di Ya, Kota Parepare? Oke, semua dari 290 bidang tanah itu Pak, sudah diserahkan semuanya ya sertifikat elektroniknya dan bisa digunakan ya? iya, sudah diserahkan semuanya, dan hampir semua kelurahan, ya mungkin hanya satu kelurahan di Kampung Pisang yang belum terbit, tapi selainnya sudah terbit semua sertifikat. Sudah pernah ada yang terbit di masing-masing kelurahan sertifikat elektronik, biasanya hasil dari jual beli atau mungkin hibah atau waris atau mungkin pemecahan-pemecahan. Oke, baik. Jadi, tentunya untuk masyarakat yang, sudah memiliki, dari 290 bidang tanah tadi, semuanya merupakan bidang tanah, jenis apa ini, Pak? Mungkin, pemerintahan, masyarakat? Iya, sudah mencakup beberapa ini dari hak milik perorangan, kemudian hak guna bangunan badan usaha, termasuk hak guna bangunan BUMN, kemudian kalau dari pemerintah ada hak pakai aset tanah pemerintah. Jadi semuanya akan bisa dielektronikan, dan itu sudah keniscayaan, termasuk untuk program tadi, program pendaftaran tanah sistematis lengkap yang baru daftar sekarang misalnya ya, atau baru didaftarkan, di input setelah implementasi itu akan terbitnya nanti hasilnya jadi sertifikat elektronik. Jadi kami memang tidak bisa, sudah kebijakan kementerian tidak bisa mundur ke belakang lagi. Misalnya ada yang minta, Pak kami minta yang hijau lagi, udah nggak bisa karena memang sudah kebijakan yang itu sudah diamanatkan harus segera berubah. Karena sebenarnya zaman juga betul, zaman sudah berubah, kita semua sudah sehari-hari memang sudah bersentuhan dengan dunia digital. Tinggal nanti kalau memang ada yang belum paham atau belum familiar, tetap nanti akan selalu kami bantu baik di loket maupun seluruh staf kami di kantor pertanahan. Baik, jadi memang, sudah ada 290 bidang tanah ya totalnya tentunya untuk, di Kota Parepare yang telah memegang atau telah memiliki sertifikat elektronik. Nah, dari 290, bidang tanah tersebut Pak, mungkin ada, apa ya, hal yang, dirasakan atau feedback yang dirasakan Pak terkait, sertifikat elektronik ini yang mungkin disampaikan dari 290 bidang tanah tadi? Mungkin ada kemudahan-kemudahan yang dirasakan atau disampaikan ke pihak pertanahan terkait, kemudahan-kemudahan dari feedback, ini penggunaan layanan sertifikat elektronik dari 290 bidang tanah tadi? Iya, sebagian besar merasa, hampir semuanya mungkin merasa, tadinya kan mungkin ragu-ragu ya seperti apa sih ini sertifikat, tapi setelah melihat oh ternyata lebih senang, lebih lebih gampang juga menyimpannya, jadi lebih, kemudian data-datanya juga lebih jelas, kemudian secara gambar di peta juga terlihat lebih jelas, kemudian di situ bisa bisa kelihatan, apalagi yang jadi secara digital sudah banyak keamanannya, dicetakkan juga formulirnya atau belangkonya juga
terlihat ada pengaman-pengamannya, ada nomor belangko, ada nomor ada QR code, ada tanda tangan elektronik. Jadi saya yakin masyarakat sama seperti yang punya itu sudah saya sudah merasa senang bahwa memang yang ini pasti lebih baik. Oke, baik. Jadi untuk, masyarakat yang memang, masih menggunakan sertifikat elektronik yang, lama yang berbentuk, buku tersebut atau berwarna hijau dan warna, lain sebagainya sebelumnya, memang kita, ini Pak ya, tidak diharuskan untuk, tidak diharuskan atau tidak, sistem tidak, apa ya, tidak mengupdate secara otomatis Pak ya. Jadi kita memang diharuskan untuk, melaporkan secara mandiri seperti itu Pak, jika ingin mengupdate sertifikat ke elektronik ini? Iya, jadi tidak ada paksaan untuk mengganti belangkonya dengan belangko yang cetakan elektronik. Tapi kami untuk data-data di kantor sudah kami alih mediakan, jadi kami tetap tetap dalam progres ini memang diwajibkan untuk seluruh kantor pertanahan, kita dalam progres untuk menyiapkan semuanya sehingga sewaktu-waktu masyarakat karena itu butuh progres, Mbak, ya. Untuk Ya ya. kita menyalin ulang data manual menjadi data digital, kami harus cek lagi. Beberapa sudah ada banyak data digitalnya selama ini, cuma beberapa karena waktu itu mungkin terburu-buru atau mungkin target yang sangat besar. Jadi dalam dalam rangka percepatan waktu zaman sebelum-sebelum ini banyak hal yang ternyata tidak tidak sinkron atau tidak valid. Itu yang kami cek lagi, bahkan kami cek isian per isian gitu ya. Jadi namanya apakah sama dengan KTP, tanggal lahir apakah sama, nomor-nomor daftar di situ ada nomor sertifikat, nomor hak milik, nomor surat ukur, kami cek lagi benar-benar. Kami sudah persiapan. Kami sudah melaksanakan di tiap kelurahan persiapan untuk nanti seandainya masyarakat datang sendiri atau mungkin ada pelayanan yang memerlukan pelayanan pertanahan itu sudah lebih cepat lagi dalam nanti limedinya. Jadi kalau kalau tidak kami siapkan nanti pasti akan butuh waktu. Daftar sekarang nanti bisa sebulan 2 bulan baru bisa terbit. Tapi karena kami memang sudah persiapan, kami dan beberapa kantor pertanahan dan harusnya diwajibkan untuk semua kantor pertanahan kami sudah persiapan itu bahwa ada istilahnya kami sudah membuat pra sertifikat elektronik. Jadi kami sudah siapkan itu termasuk untuk mempermudah pelayanan mungkin banyak yang tidak ini untuk mempermudah pelayanan bahkan yang hanya sekedar pengecekan kami sudah berusaha menyiapkan nanti karena biasanya habis pengecekan nanti biasanya jual beli misalnya. Kami sudah siapkan itu. Jadi pengecekan kami sudah alih mediakan. Ketika nanti jual beli dilaksanakan, didaftarkan, dibantu oleh Bapak Ibu PPAT misalnya, didaftarkan akta jual belinya sudah lebih cepat dalam nanti terbit sertifikat barunya yang berbentuk elektronik. Oke, baik. Apakah dilaksanakan juga seperti ini, Pak, biasanya sistemnya, apa ya, saya ambil contoh seperti misalnya ada, program baru dari misalnya kantor, kantor pajak ya, yang itu, mengenai NIK menjadi NPWP nantinya, seperti itu. Tapi, dalam sistem ada yang, memang secara otomatis menyampaikan informasi tersebut satu persatu ke masyarakat, Pak, untuk di-update, datanya, NIK-nya nantinya akan dijadikan NPWP. Nah, apakah, pertanahan nantinya akan melakukan hal tersebut juga, Pak? Jadi, seluruh masyarakat yang masih terdeteksi menggunakan sertifikat lama akan disampaikan satu persatu untuk mengganti ke sertifikat elektronik, seperti itu, Pak. Apakah nanti akan dicanangkan seperti itu juga? Ya, sampai saat ini belum ada arahan yang lebih lanjut dari kementerian, tapi memang kami perlu sampaikan bahwa memang niat baik dari kementerian ini memang masih terkendala di beberapa infrastruktur. Seperti infrastruktur penyimpanan data server di pusat, kemudian pencetakan belangko elektronik yang baru ini itu membutuhkan anggaran yang sangat besar, termasuk nanti printernya, anjungan pencetakan mandirinya. Jadi memang kementerian melaksanakan atau melaksanakan perintah dari Bapak Presiden memang bertahap sesuai dengan anggaran yang ada. Jadi kami memang belum belum itu tadi, termasuk belum belum gencar untuk mensosialisasikan untuk masyarakat segera mendaftarkan sertifikatnya menjadi sertifikat elektronik. Karena nanti kami yang malah kewalahan sendiri kalau ternyata belangko kami tidak cukup atau printer kami ternyata tintanya tidak cukup. Jadi memang kami tidak memaksa, tapi kami menyampaikan di beberapa media atau forum seperti ini, silahkan saja kami tetap terima. Kemudian kalau tentang konsepnya Dirjen Pajak tadi kan bagaimana single identity gitu ya, bagaimana cukup dengan Ya. satu nomor yang sama, masyarakat tidak perlu lagi menghafal banyak nomor.
Termasuk sebenarnya konsep itu kalau di sertifikat elektronik, yang tadinya masyarakat kalau lihat belangko ya, lihat belangko sertifikat yang hijau itu atau yang lama misalnya, pasti bingung, ini nomor sertifikat yang mana sih? Di situ ada tertulis nomor hak milik. Ada juga di kanan atas misalnya ada angka-angka di situ. Ada juga tertulis nomor surat ukur. Kadang-kadang tertulis nomor peta bidang atau nomor peta pendaftaran, ada nomor identifikasi bidang. Masyarakat kadang-kadang bingung ini yang mana dipakai, ada nomor daftar isian misalnya di depan di covernya. Nah kalau di sertifikat elektronik hanya kelihatan ada satu nomor dan itu cukup jadi dinyatakan bahwa sertifikatnya nomor bidangnya sekian, udah selesai. Jadi masyarakat tidak, jadi sangat-sangat ringkas dan sangat mudah dipahami nomor apa saja yang penting di sertifikat elektronik. Baik, jadi memang, semuanya dilakukan secara bertahap juga, Pak, ya? Secara Ya. bertahap tentunya untuk masyarakat yang ingin, mengajukan atau ingin menggantikan, sertifikatnya ke sertifikat elektronik tentunya. Nah, terkait, sertifikat elektronik, ini, Pak, ya, memang, dibantu juga dengan aplikasi Sentuh Tanahku ini. Nah, apakah, masyarakat yang ingin menggantikan sertifikatnya ke sertifikat elektronik ini bisa, mengajukan permohonannya di aplikasi Sentuh Tanahku tadi, Pak? Atau memang ada, beberapa prosedur yang memang harus dilakukan masyarakat ya? Iya, memang saat ini masih lebih pas kalau datang ke loket pelayanan untuk kami nanti bantu apa-apa saja kelengkapannya. Sebenarnya memang aplikasi Sentuh Aku itu sudah cukup memadai untuk membuat pendaftaran tanpa tatap muka. Tapi ada banyak beberapa pertanyaan yang biasanya akan ditanyakan masyarakat yang masih kesulitan untuk kami komunikasi lewat aplikasi. Jadi kalau dalam bayangan saya minimal 1 kali datang nanti sudah lebih jelas, tinggal nanti selanjutnya bisa termasuk ngecek berkas permohonan nanti bisa lewat aplikasi Sentuh Tanganku. Termasuk ketika berkas itu ternyata melebihi standar waktu misalnya ya, lebih standar waktu pelayanan, akan ada pemberitahuan kepada masyarakat dan juga kepada kami bahwa ini sudah lewat batas waktu standar pelayanan yang harus segera diselesaikan. Termasuk di aplikasi Sentuh Tanganku akan banyak kalau masyarakat selama ini mungkin masih ragu-ragu berapa sih biaya pelayanan, misalnya ya biaya pelayanan pengukuran atau biaya pembelian batas, atau biaya misalnya pendaftaran balik nama misalnya itu sudah jelas di aplikasi. Jadi silakan dilihat, nanti kalau ada yang kurang jelas silakan ditanyakan baik bisa melalui juga loket kantor pertanahan maupun melalui call center dari kantor pertanahan. Baik, jadi memang, untuk lebih mempermudah dan memperjelas segala sesuatu, Pak, ya, memang, baiknya tentunya mendatangi loket pelayanan kantor pertanahan Kota Parepare di Jalan Jenderal Sudirman, betul, Pak, ya? Ya. Baik, luar biasa. Nah, tentunya itu tadi mengenai, beberapa, ini ya, penjelasan, juga terkait sertifikat elektronik dan juga aplikasi Sentuh Tanahku. Nah, Pak, mungkin ada, beberapa, layanan-layanan prioritas lainnya, selain sertifikat elektronik yang masih terus, tentunya ini oleh, kantor pertanahan Kota Parepare masih terus membuka layanan-layanannya kepada, masyarakat semuanya? Iya. Beberapa target prioritas dari kementerian untuk kami, salah satunya adalah kami saat ini sedang proses mengajukan usulan pembangunan zona integritas menjadi wilayah bebas dari korupsi. Harapan kami adalah bahwa predikat itu nantinya bukan hanya kami sekedar bukan sekedar gagah-gagahan gitu ya bahwa kami sudah mendapatkan predikat wilayah bebas dari korupsi, tapi harapan kami adalah bagaimana pelayanan kantor pertanahan benar-benar memberikan pelayanan yang baik, pelayanan yang profesional dan bisa dipercaya oleh masyarakat. Jadi masyarakat yang saat ini sedang dalam proses pelayanan di kantor pertanahan dan mungkin ada kendala atau mungkin ada hal yang ingin dikomunikasikan, silakan disampaikan bisa melalui call center atau bisa juga melalui loket. Jadi harapan kami ada masukan dari masyarakat bagaimana kami untuk dapat lebih meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan di Kota Parepare. Jadi salah satunya adalah meningkatkan integritas dan juga seandainya ada petugas-petugas kami yang ternyata di lapang ternyata berbuat sesuatu yang tidak sesuai ketentuan, silakan saja dilaporkan di call center maupun boleh juga nanti datang kantor laporkan kepada saya untuk segera kita tindak sesuai ketentuan. Karena kami ingin bahwa kami berusaha meraih predikat wilayah bebas dari korupsi ini benar-benar mencerminkan integritas, benar-benar memang masyarakat bisa percaya dan bisa merasakan bahwa memang kantor pertanahan Kota Parepare adalah kantor yang
benar-benar menerapkan zona integritas. Oke, terkait, zona integritas ini memang, selalu apa ya, selalu, memang dicanangkan untuk, apa ya, kepercayaan masyarakat, Pak, ya, yang tentunya pengguna-pengguna layanan, dari Kantor Pertanahan Kota Parepare. Apalagi lebih, ini lagi, lebih matang lagi persiapannya karena tentunya saya lihat-lihat kegiatan dari Kantor Pertanahan dilaksanakan di 24 Juni 2024, Pak, ya, mengenai sharing knowledge mengenai mafia tanah. Iya, boleh di-sharing mungkin Pak, kegiatan-kegiatan di Iya, sana? iya. Kebetulan sudah beberapa minggu ini kami jadi dalam rangka meningkatkan wawasan seluruh teman-teman, penyamarataan pengetahuan dan pengalaman ke semuanya. Jadi sudah beberapa minggu ini kami melaksanakan di sela-sela atau sebelum rapat mingguan, kami selalu melaksanakan knowledge sharing. Jadi kami semua, termasuk saya, nanti semua pejabat pengawas, kepala seksi, dan seluruh staf yang punya ilmu dan wawasan serta pengalaman, kami akan berbagi pengetahuan. Harapannya adalah bahwa kami semua, walaupun kami kalau bekerja itu kan ada seksi per seksi gitu ya, tapi harapan kami ketika kita bertemu masyarakat dan ditanya, Bapak, Ibu kerja di mana? Di kantor pertanahan. Bu, saya mau ngurus sertifikat, caranya bagaimana? Jangan sampai ada pegawai kami yang tidak paham, misalnya ya, dalam proses pendaftaran permohonan untuk sertifikat misalnya. Jadi harapan kami semuanya, semua pegawai mempunyai pengetahuan dan punya wawasan yang ya minimal bisa bisa hampir menyamai uh, yang kerjanya memang di bidang itu, sehingga semuanya bisa menjadi duta atau ambasador ketika ada pertanyaan. Kemudian termasuk materi yang terakhir kemarin itu kan materi yang sangat penting, disampaikan oleh Bapak Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa, Bapak Hadrawi. Beliau juga sudah waktu itu mengisi salah satu kegiatan di Kejaksaan, menyampaikan materi materi itu tentang pemberantasan mafia tanah. Jadi bagaimana bukan cuma kita menyampaikan sosialisasi keluar, tapi bagaimana di dalam kita sendiri itu harus benar-benar paham bahwa salah satu unsur dalam mafia tanah dimungkinkan selain banyak pihak dari luar, bisa dimungkinkan juga dari oknum-oknum kantor tanah sendiri. Jadi itu harus kita benar-benar waspadai sesama rekan kita, jangan sampai ada teman kita sendiri yang malah menjadi sumber permasalahan di kemudian hari. Jadi jangan sampai ada oknum di kantor pertanahan yang malah menjadi atau malah membantu gerakan dari mafia tanah atau tindak kejahatan pertanahan. Jadi harapannya kita benar-benar semuanya pegawai benar-benar mengerti apa implikasi hukumnya, bagaimana itu akan menyusahkan kita semua, bukan hanya menyusahkan diri sendiri, akan menyusahkan satu kantor, akan menyusahkan keluarga di rumah. Jadi benar-benar harus kita tanamkan internalisasi, kita jangan sampai menjadi bagian, dan bagaimana kita mencegah dan kemudian bagaimana kita membantu melindungi data-data dan atau produk-produk dari sertifikat tanah misalnya dari milik masyarakat, jangan sampai masyarakat dirugikan. Baik, luar biasa. Jadi memang, sudah dipastikan ya dan, pihak internal dari, Kantor Pertanahan Kota Parepare memang harus, memiliki knowledge yang baik tentang, beberapa layanan-layanan prioritas, juga dari Kantor Pertanahan Kota Parepare dan memang sudah, disampaikan untuk seluruh jajaran, Pak, ya, bahwa memang tidak ada, terjadi, mafia tanah apalagi yang diakibatkan oleh pihak-pihak internal. Nah, jika, terjadi oleh pihak-pihak eksternal atau pihak-pihak di luar yang mengatasnamakan, Kantor Pertanahan Kota Parepare nih, Pak. Mungkin, apa ya tindakan yang akan dilakukan dari Kantor Pertanahan Kota Parepare jika mengetahui hal tersebut, Pak? Iya. Iya, pasti akan kita laporkan ke Satgas Mafia Tanah yang beranggotakan dari pihak kepolisian, kejaksaan, dan dari pertanahan sendiri. Jadi ada tingkat pusat sampai tingkat daerah itu ada Satgas. Pertama kalau kami di Kanwil ada Satgas Mafia Tanah yang memang khusus menangani pemberantasan mafia tanah, penanganannya termasuk pencegahannya. Jadi kalau ada ya akan kita laporkan sesuai hukum. Jadi jangan sampai, karena memang efeknya akan sangat luas kepada seluruh masyarakat kalau sampai ada misalnya ya, karena kan istilah mafia tanah itu bahwa memang kejahatan dilaksanakan secara terorganisir, terencana, dan melibatkan banyak pihak, itu yang memang sangat sangat dihindari, dan memang itu sudah menjadi konsen dari Bapak Menteri Hadi Cahyanto dan kemudian Bapak Menteri Agus Harimurti Yudhoyono bahwa pasti akan digebuk, akan ditangkap, akan ditindak sesuai dengan aturan yang berlaku.
Baik, luar biasa. Tentunya kami harapkan, kejadian-kejadian tersebut tidak akan terjadi di kantor pertahanan kota Parepare atau ruang lingkup kerja tentunya ya. Nah, Pak, sebagai penutup, di hari ini tentunya di program, Tanya Kakan kita hari ini, karena masih ada beberapa menit tentunya di perjumpaan kita hari ini, mungkin Pak Kakan ingin menyampaikan, closing statement-nya atau ingin menyampaikan pesan-pesannya nih Pak kepada seluruh masyarakat Kota Parepare terkait pelayanan-pelayanan yang ada di kantor pertanahan Kota Parepare. Silakan Pak. Ya, terima kasih Mbak Wida. Saya sampaikan kepada Bapak Ibu seluruh masyarakat, seandainya ada petugas kami atau pelayanan kami yang kurang baik, segera saja sampaikan. Kami siap menampung segala sesuatunya untuk itu adalah menjadi bahan perbaikan kantor pertanahan untuk menjadi kantor yang memberikan pelayanan yang berkualitas, yang profesional dan yang terpercaya. Kemudian saya mengajak seluruh masyarakat untuk segera melengkapi yang sudah mendaftarkan atau yang belum mendaftarkan bidang tanahnya yang belum sertifikat, segera dilengkapi dan didaftarkan melalui kantor kelurahan, karena target kami hanya 500, mungkin memang bisa ditambah, tapi mumpung belum semuanya terinput, segera saja dilengkapi. Jadi kalau laporan dari Bapak Ibu kan kelurahan kan ada sekitar 800 lebih sebenarnya. Jadi melebihi kuota yang ada di kantor pertanahan Kota Parepare. Jadi silakan saja lengkapi yang ada. Jadi insya Allah bisa lebih cepat. Pasti kan lebih lebih merasa aman dan nyaman kalau lebih cepat terbitnya ya. Jadi kan memang semuanya pasti akan ada urutan yang lebih cepat dilengkapi, lebih cepat untuk kami periksa, pasti akan lebih cepat terbitnya. Termasuk saat ini sudah terbit sertifikat PTSL, sudah terbit 7 sertifikat yang siap diserahkan ke kelurahan juga. Jadi bukti bahwa memang kami berkomitmen untuk segera menyelesaikan yang sudah lengkap, akan kita percepat penyelesaiannya. Jadi memang tidak ada lagi pelayanan melalui loket. Jadi sampai ke depan pun tidak akan ada lagi karena pendaftaran di Kota Parepare sudah selesai, pendaftaran pengukuran bidang tanahnya. Mungkin kalau ada kami turun lagi itu pasti kan karena ada perbaikan atau mungkin ada perubahan bentuk atau mungkin ada proses misalnya pemecahan dan penggabungan. Jadi saya harapkan masyarakat segera lengkapi berkas-berkasnya yang ingin didaftarkan. Kemudian kalau ada saudaranya atau keluarganya yang punya tanah di Kota Parepare dan kebetulan ada di luar kota, segera disampaikan. Bisa juga diproses dengan membuat surat kuasa, misalnya yang paling penting tanahnya jelas, dikuasai, diketahui juga oleh aparat setempat, Bapak RT RW, kemudian tanda batasnya terpasang, dan kemudian tidak ada keberatan pastinya dari tetangga berbatasan maupun dari pihak lain, insya Allah bisa segera kita sertifikatkan. Jadi harapan kami semua sesuai dengan tugas target prioritas juga untuk Kota Parepare sebenarnya, bahwa kita akan segera menyelesaikan sistem pendaftaran kota lengkap sebenarnya. Jadi harapan kami semua bidang tanah di Kota Parepare itu sudah jelas. Sertifikatnya punya siapa, seandainya bersengketa pun, sengketa batasnya dengan siapa, atau sengketa kepemilikannya dengan siapa, itu sudah harapan kami semua jelas. Jadi itu adalah data juga dan informasi yang sangat penting, baik untuk pemerintah kota, untuk seluruh masyarakat juga, untuk keamanan, ketertiban, dan juga pastinya untuk investor yang ingin misalnya berinvestasi di Kota Parepare lebih jelas, oh ini tanah sedang bersengketa, tapi jelas sengketanya siapa dan siapa, atau sengketa batas siapa dan siapa, atau ini sudah milik siapa, itu sudah jelas. Demikian Mbak Wida, terima kasih. Baik, terima kasih banyak tentunya kita ucapkan kepada Pak Kakan, sehat selalu Pak, agar kita tentunya bisa kembali lagi berjumpa di 2 pekan ke depannya, tentunya bersama kami pagi hari ini. Ada pula, Bapak Abdul Salam yang bergabung pagi hari ini bersama kami, salam Pak di sana, semoga, tetap, semangat kerjanya kembali dalam pekerjaan di hari ini dan tentunya kita doakan untuk seluruh jajaran, dari kantor pertanahan Kota Parepare agar tetap semangat kembali lagi dalam pekerjaannya melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Tentunya, semoga kita semua diberikan kesehatan selalu agar bisa berjumpa kembali lagi ditanyakan 2 pekan ke depannya dan kembali dalam pekerjaan. Semoga hal yang diharapkan, semoga hal yang dicanangkan tentunya bisa berjalan dengan baik sesuai dengan rencana kita masing-masing. Untuk itu mari kita, akhiri talkshow ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kami pamit, semua pamit, semoga hal yang sempat kami sajikan untuk Anda, sampaikan untuk Anda menjadi informasi yang bermanfaat untuk Anda di hari ini. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa lagi.
di kawasan representatif Jalan Panorama nomor 3, 96,9 FM, Radio Peduli, Parepare. Salam tepat informasi cerdas dan sehat.